Kali ini saya akan mengenalkan tools-tools dan mencoba salah satu tools pada ArcMap 10.8. Yuk langsung aja saya jelaskan. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan beberapa tools yang ada di dalam ArcMap versi 10.8. Di sini ada file yang gunanya untuk membuka data, menyimpan data, atau mengekspor map atau peta. Kemudian di sini ada edit yang beberapa gunanya itu untuk mengcopy, paste, cut gitu. Kemudian ini ada juga view. View di sini gunanya untuk membuat layout. Salah satu gunanya adalah untuk membuat layout. Kemudian ada bookmarks. Terus ada insert. Di sini insert itu gunanya untuk membuat legenda. Terus nanti untuk mencantumkan juga arah mata angin, skala, gambar atau yang lain-lain, dan membuat judul ya. Kemudian ada selection. Kemudian ada geoprocessing. Geoprocessing di sini gunanya untuk memunculkan ini pencarian untuk mencari tools nanti, dan masih banyak lainnya. Ada custom ini untuk membuka toolbars yang kita pilih nanti seperti editor misalnya ya. Kemudian ada Windows yang gunanya untuk memunculkan katalog, kemudian memunculkan tabel of contact ini, dan untuk memunculkan pencarian. Dan ada juga help. Yang pertama, di sini kita akan memasukkan data dulu. Data. Kita bisa buka dari file, kemudian add data di sini, dan ada juga cara cepatnya. Jadi cara cepatnya itu udah ada di sini. Jadi kita langsung klik aja yang di sini biar cepat. Kemudian kita klik ini, connect to folder. Kita cari foldernya. Misal kita cari untuk kecamatan ya, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada kecamatan. Klik ini, kemudian kita add. Nah, muncul kan? Di sini sudah muncul gambar peta kecamatan yang ada di Indonesia. Nah, agar warnanya lebih menarik, kita ganti dulu warnanya ya. Kita klik kanan, kemudian properti, lalu simbologi, kemudian kategori. Ini diganti juga kecamatan, lalu warnanya kita pilih aja yang bagus, suka kalian sih. Nah, kemudian kita klik ini, yes. Sebentar ya, loading. Nah, sudah. Kemudian kita klik apply. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul warna-warna yang berbeda-beda. Tapi kan kita masih belum tahu ya di mana wilayah kecamatan yang mau kita cari, atau ini kecamatan apa gitu, kita belum tahu. Jadi kita munculkan dulu. Di sini kita bisa klik kanan untuk memunculkan nama wilayahnya. Kita klik tabel. Nah, di sini sudah muncul nama-nama wilayahnya, wilayah yang kita cari. Setelah memunculkan nama-nama wilayah yang kita cari, daripada kita cari satu-satu gini kan lebih baik kita cari yang cepet ya. Cara cepetnya itu bisa kita cari, misalnya kita mau cari kecamatan yang ada di Jember. Caranya itu klik kanan, kemudian open atribut ini. Nah, terus klik ini table option, terus find. Terus kita klik, kita tulis kecamatan yang ada di Jember itu. Salah satunya adalah Kecamatan Patra. Kita find
silang dulu. Nah, di sini kan sudah ada tanda yang paling berbeda yang sudah ditandai, kita blok. Kemudian kita silang. Kita cari deh. Nanti pada peta ini akan ada yang berbeda. Nah, ini kan kelihatan ada yang ditandai warna biru. Ternyata Kecamatan Patrang ada di sini. Ada di sini. Selanjutnya, karena kita sudah tahu Kecamatan Patrang itu ada di sini, kita close dulu ya ini katalognya. Nah, biar lebih jelas. Karena kita sudah tahu Patrang di sini, kita hapus saja atau kita hilangkan kecamatan-kecamatan lainnya dengan cara kita klik kanan lagi, kita open atribut lagi, kemudian oh ya jadi kita sebelum ini kita harus membuka editornya dulu. Kita buka editor, kita start editing dulu. Jadi nanti misal di sini kita mau memilih kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Jember, kecamatan lainnya ini harus kita hilangkan dulu. Nah, kan sudah nggak loading. Nah, terus kita klik coba. Nah, kan sudah start editing. Setelah itu kita harus mencari tahu dulu kode dari Kabupaten Jember. Kode dari Kabupaten Jember itu 3509. Untuk cari tahu kode kabupatennya, kalian bisa cari dulu ya di internet. Jadi ini biar cepet daripada kita geser ke bawah untuk nyari gitu kan, kita tulis aja tadi di file ini, kita tulis 3509. Nah, dari sini kita tandai, ke atas. Ini yang akan kita hapus ya. Kalian bisa tekan delete di keyboard kalian. Nah, kemudian ini juga dari 3510 kita hapus ke bawah ya. Lalu lakukan hal yang sama dengan tadi, kita delete. Nah, kita silang dulu. Ini peta dari kecamatan-kecamatan yang ada di Jember. Lalu jangan lupa untuk save. Kita save dulu. Peta kecamatan ini kita save, kemudian kita stop editing. Sudah. Ini sudah jadi. Selanjutnya kita akan mempelajari katalog. Kita cari dulu katalognya di sini ya. Kemudian fungsi dari katalog itu untuk menampilkan folder yang sudah kita koneksikan tadi, dan untuk menampilkan tools-tools juga yang bakalan kita gunakan. Nah, untuk 3D analis ini, jadi kita klik plusnya ini, itu masih ada lagi di dalamnya. Lalu misal kita buka lagi plusnya, itu masih ada lagi di dalamnya. Nah, fungsi-fungsinya itu untuk 3D analis ini yang biasanya digunakan itu adalah konversi. Nah, yang ini konversi, fungsinya untuk mengkonversikan data peta. Di dalamnya itu banyak isinya ya, kita bisa buka lagi, kalian bisa cari nanti. Ini sesuai kebutuhan kalian aja, jadi kalian bisa buka sesuai kebutuhan kalian. Kemudian ada raster interpolation. Di sini yang biasa digunakan adalah IDW. Kemudian ada raster reclass. Ini biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan data pada peta. Contohnya untuk mengklasifikasikan peta sebaran curah hujan
dalam menentukan angka rendah atau tingginya curah hujan. Nah, di sini. Kemudian ini ada lagi raster surface. Ini biasa juga digunakan ya. Ini dalam raster surface ini yang biasa digunakan itu adalah slope. Yang contoh kegunaannya itu biasanya digunakan untuk menghitung kemiringan suatu lereng yang dibutuhkan oleh data erosi. Nah, kita tutup dulu biar gak bingung ya. Selanjutnya itu ada tools analis. Banyak nih dalamnya. Dalam menu-menu ini ada tools yang berguna untuk memotong suatu wilayah tertentu. Yang ini nih gunanya untuk memotong wilayah tertentu. Nanti bisalah kita peragakan ya untuk klip. Kemudian ada juga menu atau tools yang digunakan untuk menggabungkan atau menghapus wilayah tertentu di peta juga. Itu contohnya yang ini. Nah, kemudian lanjut. Di sini ada juga kartografi tools. Lalu ada juga konversi tools. Ini biasa digunakan ya. Konversi tools ini biasanya digunakan untuk mengkonversikan suatu data tertentu. Terus selanjutnya kita buka data interoperability. Nah, ini ada dua, cuma sesuai kebutuhan aja kita nanti gunakannya. Kemudian ada data management tools. Selanjutnya adalah data interoperability. Lalu ada juga data management di sini. Di sini ada editing tools, lalu ada geocoding tools, juga ada geostatistical analysis. Dalam geostatistical analysis ini biasanya yang digunakan adalah interpolationnya. Contohnya kita buka ya, yang biasa digunakan itu adalah IDW-nya yang ini. Nah, lalu selanjutnya ada linear referencing, juga ada multidimension, network analysis, parcel fabric, schematic tools, server tool, space-time pattern mining, lalu ada spatial analysis. Ini untuk spatial analysis. Untuk spatial analysis itu menu-menu di sini biasanya digunakan untuk mengolah data spasial, seperti pada tools extraction. Ini ya, tools yang ini. Extraction ini gunanya itu untuk mengekstrak suatu data. Terus ada lagi ini hidrologi. Gunanya untuk mengolah data hidrologi atau siklus air. Ada juga interpolation di sini. Ini digunakan untuk menginterpolasikan suatu data. Biasanya apabila ingin mencari data erosi, kita perlu menginterpolasikan data surface atau permukaan dari data titik di wilayah tertentu. Selanjutnya map algebra. Ini ada raster kalkulator. Nah, raster kalkulator ini suatu perhitungan yang berasal dari rumus tertentu. Kemudian ada banyak lagi ya di bawahnya. Zonal. Coba kita buka yang zonal. Itu ada zonal statistik.
Zona statistik stable ini digunakan untuk mengekspor data statistik pada peta dalam membentuk pada peta menjadi dalam bentuk tabel. Sudah cukup banyak ya yang saya jelaskan masalah katalog tadi. Jadi selanjutnya di sini saya akan memperagakan cara penggunaan salah satu tools, yaitu adalah clip. Nah, kita buka lagi katalog sama setnya. Yaitu salah satunya itu adalah clip atau memotong batas wilayah tertentu. Di sini saya mau mencoba buat batas subdas. Coba kita buka. Kita membuat, yang pertama kali kita butuhkan adalah memasukkan data sungainya. Kita masukkan data sungai seperti cara yang awal tadi ya. Kita pilih di sini karena kita sudah masukkan tadi. Jadi kita tinggal klik sungai, kemudian kita pilih yang polyline. Kita add. Nah, sudah muncul. Ini kita klik aja biar gak ganggu ya. Nah, di sini kan sudah ada garis-garisnya, tapi kita belum tahu ini sungai apa gitu kan. Kita munculkan sama kayak yang tadi. Nah, kita munculkan kayak gini. Nah, selanjutnya di sini saya mau memperagakan cara pembuatan batas sub daerah aliran sungai, di mana batas subdas tersebut formatnya yaitu poligon. Jadi kita perlu membuat shape file baru. Nah, caranya itu kita klik katalog. Karena kita ingin membuatnya di dalam file sungai ini, jadi kita klik kanan, kemudian kita klik new, kita klik yang shape file. Nah, kita kasih nama batas subdas. Nah, selanjutnya ini kita ganti ke poligon karena kita memang mau mengubahnya ke poligon. Lalu kita klik edit, kita klik geografinya ini. Kita klik yang word, kemudian kita cari yang 1984, kemudian kita klik lagi ini yang bawah, kita klik UTM, kita kebawahin, kita klik yang WGS 1984, lalu kita pilih yang ini karena Jember di daerah sini. Nah, kita cari yang untuk daerah Jember itu adalah yang ini. Sudah ya, kita sudah pilih, kita klik OK. Kemudian kita klik lagi OK. Nah, sudah muncul di sini. Kemudian kita klik kanan, lalu kita edit ya. Kita akan membuat batasnya. Nah, kita continue. Ini yang mau kita buat adalah Kalimayang. Nah, untuk membuatnya itu kita perlu mengklik creator fitur ini, kemudian kita pencet yang ini. Nah, karena kita ingin membuat dalam bentuk poligon, jadi poligonnya kita klik. Sudah, kemudian saya ingin membuat yang Kalimayang, jadi kita buat dulu dari titik ini. Klik, kita perbesar sedikit. Nah, untuk Kalimayang, jadi kita buat, kita klik sini.
Kemudian kita klik lagi sampai ke yang terakhir ini 2 kali. Coba kita klik 2 kali. Nah, sudah. Kemudian kita klik editor lagi, kita save. Jangan lupa untuk selalu nge-save. Kemudian kita klik yang stop. Selesai. Lalu kita klik ini ya. Nah, ini tadi adalah subdas yang sudah kita buat. Contoh subdas yang sudah kita buat. Agar kita tahu agar kita tahu wilayah yang ada di dalamnya, kita perlu mengklip. Jadi kita perlu lakukan klip. Daripada kita mencari di katalog dan cari di toolbars gini kan sulit ya, lama. Jadi kita perlu search di sini. Nah, ini sudah saya ketik. Itu klip. Kalian cukup ketik klip, kemudian kalian pilih yang ini. Nah, untuk inputnya kita pilih di Indonesia kecamatan. Lalu klip fiturnya kita pilih batas subdas. Nah, ini kita ganti nama. Klip Kalimayang. Klip Kalimayang. Kita save. Sudah, kita oke. Nah, di sini kalau kalian sudah klik oke itu bakalan ada tanda kalau ini masih menunggu ya, masih loading, kita tunggu. Di sini dia jalan terus. Nah, selesai. Sini kita silang. Lalu untuk mengetahui wilayah apa saja yang ada di dalamnya, itu kita bisa klik di sini. Terus kita klik lagi label. Nah, jadi sebentar agar terlihat ya. Jadi ini wilayah-wilayah yang ada di dalam batas subdas tadi di Kalimayang. Kita membuat layout. Nah, ini layoutnya sudah ada ya. Karena ini kan gambarnya kecil, jadi kita harus memperbesar gambarnya. Cara memperbesar gambarnya itu klik yang di sini, zoom in yang di sebelah sini. Kita perbesar gambarnya. Nah, kalau kurang besar, zoom in lagi sedikit. Wah, ternyata terlalu besar. Ini ukuran sedengan. Pas. Kemudian bedanya klik plus yang di untuk memperbesar yang di sini sama yang di sini itu, kalau ini untuk memperbesar layoutnya, tapi kalau yang ini untuk memperbesar petanya. Karena sudah jadi seperti ini, kemudian kita buat judul dulu aja. Kita buat judul. Tuh, kecil banget. Zoom sedikit ya. Nah, ini kan ada, kita langsung tulis saja pakai caps lock. Judulnya peta subdas Kalimayang. Kita klik 2 kali untuk memperbesar gambar tulisannya. Kita klik change simbolnya, kemudian nih kita ukurannya kita perbesar. Oke, kita apply.
klik OK. Nah, kita taruh sebelah sini. Selanjutnya kita buat legenda. Kita buat legendanya dulu ya. Kita next. Kita harus klik dulu yang batas subdasnya tadi ya, filenya tadi kita harus klik dulu. Kemudian agar menjadi bahasa Indonesia kita ganti legenda. Kemudian kita next, finish. Nah, sudah ada di sini. Kita taruh sebelah sini ya. Nah, kelihatan kan? Sorry. Bentar ya. Kita harus pindahinnya lagi biar lebih rapi aja. Sudah. Selanjutnya kita kasih arah mata angin. Yang biasanya digunakan itu yang ini. Jadi kita klik ini. Nah, kita perbesar. Taruh sebelah sini. Nah, selanjutnya kita buat skala. Kita pilih yang ini. Kemudian kita harus ganti ini dulu ya. Ini diganti kilometer. Nah, ini sudah kilometer. Ini diganti kilometer ya biar bahasa Indonesia. Kemudian kita apply. Kita OK. Nah, sini sudah ada. Sebentar ya. Taruh sebelah sini. Nah, sudah. Terus kita buat lagi ini skalanya. Kita pilih yang ini ya. Langsung deh di OK. Gedein sedikit. Sebentar. Kita taruh di atas sini. Nah, selesai. Selanjutnya jangan lupa untuk menyimpan. Jadi kita harus simpan ini caranya. Nah, ini ya, kita kasih nama peta Kalimayang. Kita kasih nama peta Kalimayang. Oke. Selanjutnya kalau kita hanya ingin menyimpan layoutnya saja, itu caranya gini. Kita klik file, kemudian export map. Nah, ini harus diingat, ini tergantung kebutuhan aja sih. Itu kalian bisa pilih yang mana, tapi kali ini aku pilih yang ini. Kemudian jangan lupa resolusinya itu biasanya digunakan itu 300 ya. Lalu kita save. Ini peta Kalimayang sudah kita save ya. Nah, bentar tadi. Nah, kan tadi barusan ada. Karena sudah, kita buka.
ini. Nah, jadi sekian dari saya teman-teman. Kembali lagi nanti di tugas selanjutnya. Makasih.